warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anina Lamolita Safiko dengan NIM 2108056109. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai wirausahawan yang ada di Kota Semarang. Nah, untuk menyimak lebih lanjut, kita lihat dulu ulasan usahanya. Warung Soto Sawah Mbak Tuti merupakan rekomendasi warung soto yang disuguhkan dengan view sawah dan juga jajaran gunung. Tak hanya menu soto saja, banyak aneka snack jajanan dan juga berbagai macam bakaran ikan seperti ikan nila, ikan gurame, ikan lele, dan masih banyak lagi. Warung soto ini dikelola oleh Bapak Arifin dan Ibu Tuti. Warung soto ini terletak di Jalan Duet nomor 237, RT 3, RW 2, Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warung soto ini buka dari pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah ini, saya berkesempatan mewawancarai owner warung soto Sawah Mbak Tuti, yaitu Bapak Arifin. Simak strategi kesuksesan warung soto Sawah Mbak Tuti ya. Benar ya, dengan Bapak Arifin selaku owner toko usaha soto sawah Mbak Tuti. Betul, Mbak. Betul. Nih Pak, saya mau tanya Pak, untuk awal mulanya berdirinya soto sawah itu bagaimana sih Pak? Kalau awal mulanya sih kita dari kantin sekolah, Mbak. Kantin sekolah. Kebetulan di sini berdekatan dengan TK sama SD Permatasari. Ini lokasinya berdampingan dengan soto sawah ini sendiri. Sekitar 9 tahun yang lalu kita awal mulanya, sebelum itu saya bersama Mbak Tuti buka usaha pemancingan. Nah, itu awalnya gitu. Setelah pemancingan jadi lokasi untuk sekolahan, kita nanti jadi kantin sekolah. Gitu. Setelah kantin sekolah kita jualan di depan, Mbak. Di depan itu dalam artian pinggir jalan itu. Kalau dulu kan dekat sama sekolahan ya, ke dalam. Okay. Kita mulai ke depan, kita dari istilahnya soto kecil-kecilan lah, tanpa tenaga kerja. Jadi kita cuma berdua, dari nyuci piring, bersih segala macam kita berdua. Awalnya seperti itu kan. Nah, terus lambat laun jalannya waktu, sekolah juga semakin ramai, kita juga semakin berkembang, dikenal banyak orang, yaitu kebetulan akhirnya bisa seperti ini. Berarti sebelum adanya soto sawah itu pemancingan terlebih dahulu ya Pak? Ya. Nah, setelah soto sawah berjalan itu pemancingannya masih berjalan atau udah tutup Pak? Itu sudah tutup, diganti dengan gedung sekolahan yang letaknya di belakang rumah itu, diganti sekolahan. Karena itu milik yayasan keluarga, jadi kita bareng-bareng mengelola untuk yayasan keluarga itu. Berarti kalau 9 tahun yang lalu itu 2015 ya? 2015, iya benar, atau 2016? 2015. Dari pemancingan terus usaha kecil-kecilan dari pinggir jalan, terus sampai berdirinya soto sawah yang sudah terkenal ya Pak. Dalam mahasiswa juga sering saya sama teman saya kalau ada traktiran besar-besaran juga mainnya di soto sawah ini. Strategi apa sih Pak yang diciptakan, yang diusahakan sama Bapak dan Mbak Tuti? Sebenarnya simpel ya Pak, kita tanpa promosi sedikit pun. Jadi yang ngupload dan yang lain-lain itu dari pelanggan sendiri, karena mereka cocok dengan rasa maupun harga, dengan ditunjang view-nya ya. Kita diapit 4 gunung di sini Mbak. Ini kalau pagi nanti bisa lihat di bagian barat itu ada Gunung Sindoro sama Sumbing. Sindoro Sumbing sampai itu, sini ya? Berdekatan tuh kelihatan jelas sekali. Terus yang bagian utara itu selatan itu ada Merbabu sama Ungaran, kelihatan. Yang paling jelas ya Ungaran itu. Kalau Merbabu di belakang bagian selatan. Itu konsepnya simpel. Kita yang penting jaga kualitas, harganya terjangkau, murah meriah, dan kebersihan itu paling utama. Jadi misal kok harganya udah murah enak tapi kemproh,
Ya. tidak resian itu kurang gitu. Iya. Itu harus kuliner harus bersih gitu. Seperti itu. Jadi konsepnya sederhana, nggak usah mewah-mewah bikin usaha, yang penting kita komit konsisten dengan hal yang kita usahakan. Nah, sebelumnya kan awal mulanya juga yang yang berdiri kan cuma Bapak sama Ibu Tutik ya. Iya betul. Nah, setelah ini juga saya tadi udah beli, udah merasakan juga sendiri, biasanya bareng sama teman-teman ini sendiri kayak me time gitu. Itu sudah banyak karyawan-karyawan. Nah, itu perekrutannya membuka peluang usaha untuk lingkungan sekitar atau emang ada dari orang-orang luar yang Bapak membuka? Sebenarnya gini Mbak, saya utamakan yang orang daerah sini yang kira-kira dia butuh pekerjaan dan niat, semangatnya tinggi, dia juga mudah bergaul dengan yang lain. Ini kan sistemnya kita kerja tim. Kalau dia sregep rajin cuma individu, tidak jalan. Kita sistemnya berkelompok, satu tim harus saling melengkapi. Kalau daerah lain itu sebagai pelengkap. Kalau daerah sini sudah tidak ada tenaga kerja, ya kita terpaksa nyari daerah lain. Daerah lain ada yang kalau Sabtu Minggu ada daerah Buja, Ngalian juga ada Mbak. Terakhir Pak, kira-kira nih Pak, masukan Bapak untuk calon-calon pembisnis baru Pak, wirausahaan baru ya, seperti nanti saya sampaikan kepada teman-teman saya yang mau itu, kira-kira gimana Pak? Yang jelas punya mental yang kuat. Biasanya kalau awal-awal usaha itu dihadapkan dengan berbagai macam masalah Mbak. Ya, sebelum kita jalan kan mungkin liku-likunya banyak. Sementara kita untuk mencapai tahap yang seperti ini, seperti yang kita inginkan mungkin ya, itu harus melewati kerikil-kerikil yang tajam. Sementara kita kalau baru berjalan kok udah putus asa, tidak konsisten dengan yang kita usahakan, ya nanti tidak jalan, tidak jadi. Ya, kalau usaha itu kita harus konsisten. Misal kok ada ini, ya sudah lakukan terus. Yang penting kita mikir gimana caranya bisa lebih berkembang. Konsisten, intinya konsistensi. Dan jangan malu melangkah. Misal kok hal itu kok dinilai ekstrim, dinilai kok kayak tidak logis, tidak biasa lah. Tapi menurut kita itu baik untuk ke depan berkembangnya usaha, kita harus lakukan aja, nggak usah takut melangkah. Dan itu satu lagi Mbak, jangan suka di zona nyaman. Dalam artian kita udah enak seperti ini, jangan, itu nanti malah jadi bumerang kita, melewati zona nyaman yang kira-kira misal kita tidurnya 8 jam itu kan nyaman Mbak. Diusahakan ya dikurangi tidurnya, kita prihatin, tirakat. Kalau yang agama Islam ya berdoa, sholat tahajud, terus sambil kita berikhtiar, bangunnya harus pagi. Itu kuncinya kan seperti itu. Oke, matur suwun ya Pak, waktunya mohon maaf mengganggu waktunya. Nanti kalau saya share di YouTube nggak apa-apa ya Pak? Ya.